Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, kita sering diajarkan bahwa untuk mendapatkan rezeki, kita harus bekerja keras. Bangun pagi, pulang malam, lembur, bahkan kadang lupa makan, dan keluarga. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang kerjanya santai tapi hidupnya berkecukupan? Dan ada juga yang banting tulang setiap hari, tapi tetap merasa kekurangan. Apakah mungkin ada rahasia lain di balik rezeki? Dalam video ini kita akan membahas satu kebenaran yang jarang dibicarakan, bahwa rezekimu tidak sepenuhnya tergantung dari kerja kerasmu, tapi dari energi batinmu. Energi batin itu bukan sihir. Ia adalah frekuensi yang kamu pancarkan dari dalam dirimu, dari rasa syukurmu, dari ketenangan hatimu, dari keyakinanmu kepada Tuhan. Jika batinmu sempit, maka dunia pun ikut menyempit. Tapi jika batinmu lapang dan selaras, maka rezeki akan datang. Bahkan tanpa kamu harus mengejarnya. Di sini, kita tidak akan mengajakmu berhenti bekerja, tapi kita akan membuka matamu bahwa ada dimensi rezeki yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih ajaib. Duduklah dengan tenang, hadirkan hatimu. Kita akan menyelam bersama ke dalam rahasia terdalam tentang rezeki dan getaran batin. Kita mulai dari yang pertama, ketika kerja tak lagi menjamin rezeki. Dalam dunia yang penuh kejar-kejaran, kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa semakin keras kita bekerja, maka semakin banyak pula rezeki yang akan kita dapat. Namun benarkah itu mutlak? Bukankah banyak orang yang kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi hidupnya tetap susah, sementara ada pula yang tampak santai namun hidupnya berlimpah? Disinilah letak kekeliruannya. Kita mengira bahwa rezeki hanya berasal dari kerja fisik, padahal kerja hanyalah bagian kecil dari sistem rezeki. Yang lebih besar dari itu adalah energi batin, yaitu kondisi jiwa, keyakinan, rasa syukur, ketenangan, dan getaran hati yang tersambung dengan kehendak ilahi. Kerja tanpa getaran batin yang positif ibarat menanam benih di tanah yang keras dan kering. Tak peduli seberapa banyak kita menanam, hasilnya akan minim. Tapi jika tanah hati kita lembut, subur oleh rasa yakin dan ikhlas, maka benih sekecil apapun bisa tumbuh menjadi pohon rezeki yang besar. Banyak kisah dalam kehidupan ini yang menjadi bukti. Seseorang yang biasa-biasa saja secara akademik, tapi penuh semangat dan syukur, justru dilimpahi jalan-jalan rezeki yang tak masuk akal. Sebaliknya, banyak orang pintar yang hidupnya stagnan karena batinnya penuh ketakutan, rasa bersalah, atau iri. Maka pertanyaannya, apakah selama ini kita terlalu sibuk bekerja keras tapi lupa menyiram energi batin kita sendiri? Yang kedua, energi batin kunci magnet rezeki. Apa sebenarnya energi batin itu? Ia adalah gelombang halus yang keluar dari perasaan terdalam manusia. Sama seperti magnet, ia tak terlihat, tapi dapat menarik atau menolak sesuatu berdasarkan kekuatannya. Energi batin ini berasal dari kualitas hati. Apakah kita hidup dalam damai, syukur, atau sebaliknya, gelisah dan keluh kesah? Bayangkan seseorang yang memulai hari dengan rasa tenang dan syukur. Ia membuka usahanya bukan karena takut bangkrut, tapi karena cinta dan semangat melayani. Getaran itu akan terasa baik oleh pelanggan, oleh rekan, bahkan oleh semesta. Ia memancarkan rasa yang membuat orang ingin mendekat. Berbeda dengan mereka yang berbisnis dengan getaran takut, terpaksa atau penuh ambisi. Energinya berat, seolah menolak aliran rezeki itu sendiri. Energi batin yang baik bukan berarti kita tidak bekerja, tapi kerja itu diselimuti rasa percaya. Bukan kerja karena takut miskin, tapi kerja karena ingin memberi. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai maqam ikhlas dan yakin. Dan menariknya, energi batin ini bisa dilatih. Dengan zikir, tafakur, rasa syukur, dan keheningan, seseorang bisa menyucikan batinnya. Dan ketika batin bersih, maka rezeki tak lagi perlu dicari. Ia akan datang dari arah yang tak disangka. Yang ketiga, rezeki. Itu mengalir, bukan dikejar. 2000 kata.
Bayangkan sungai. Ia tak perlu mendorong air agar mengalir. Air mengalir dengan sendirinya karena ia berada dalam jalur yang tepat. Demikian pula dengan rezeki. Ia bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang harus kita selaraskan. Dalam hidup modern kita diajarkan mengejar karier, gaji, jabatan, promosi. Tapi dalam ilmu batin, kita diajarkan untuk menyelaraskan, selaraskan niat, perbaiki getaran, dan biarkan rezeki mengalir. Mengalir bukan berarti pasif, tapi berarti tidak menahan atau menolak. Banyak orang menolak rezeki secara tak sadar dengan pikiran negatif, keyakinan bahwa mereka tak pantas kaya, atau terus mengeluh atas apa yang belum tercapai. Rezeki itu bukan benda mati, ia cerdas. Ia datang pada hati yang terbuka. Maka semakin kita berserah dalam usaha yang benar, semakin deras aliran rezeki itu. Kita perlu belajar dari alam. Burung tak menimbun makanan tapi tetap hidup. Pohon tak pernah gelisah akan sinar matahari, tapi tetap tumbuh. Karena mereka selaras dengan hukum semesta. Begitu pula kita. Jika hati kita selaras, tenang, penuh syukur, yakin, maka rezeki akan datang. Tak perlu dikejar, ia akan mengalir. Bahkan kadang melebihi yang kita minta. Yang keempat, cara meningkatkan getaran rezeki. Kalau getaran batin itu penting, lalu bagaimana meningkatkannya? 1. Syukur harian. Tuliskan minimal 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Ini akan mengangkat getaranmu dari kekurangan ke kelimpahan. 2. Jikir dan hening. Luangkan waktu untuk diam. Hadir dalam jikir. Rasakan getaran hatimu berubah dari gaduh menjadi damai. Di situ rezeki mulai masuk. 3. Perkuat niat. Kerja atau usaha bukan sekadar cari uang, tapi niatkan untuk memberi manfaat. Niat yang kuat mengangkat kualitas energi. 5. Visualisasi dan doa. Bayangkan hidup yang kamu inginkan sambil berdoa dalam hati yang yakin. Bukan sekadar minta, tapi merasa sudah diberi. Latihan ini sederhana, tapi berefek besar. Semakin kamu jernih, semakin kuat energi batinmu. Dan seperti magnet, kamu akan menarik rezeki dengan mudah. Yang kelima, uang datang ke jiwa yang ikhlas. Ikhlas adalah pusat dari segala getaran batin yang tinggi. Ikhlas artinya lepas, tidak melekat pada hasil, tidak kecewa jika belum sesuai harapan, tidak bangga jika meledak hasilnya. Jiwa yang ikhlas itu ringan. Ia bekerja bukan karena takut miskin, tapi karena cinta. Ia memberi bukan karena ingin dibalas, tapi karena ingin jadi saluran berkah, dan uang sangat menyukai jiwa-jiwa seperti ini. Uang datang sebagai amanah, bukan sebagai tujuan. Ia masuk ke hati yang bersih, lalu disalurkan lagi. Maka uang akan terus datang karena ia tahu tempatnya aman. Sebaliknya, orang yang terlalu melekat pada uang justru membuat aliran itu tersumbat. Ia takut kehilangan, lalu mulai pelit, curiga, dan gelisah. Energinya menolak, bukan menarik. Ikhlas bukan berarti pasrah total tanpa usaha. Tapi tahu bahwa usaha hanyalah sarana, bukan sumber. Sumbernya tetap Allah. Maka jika sudah berusaha dan hasilnya belum tampak, hatinya tetap tenang. Dan dari ketenangan inilah lahir keajaiban-keajaiban rezeki. Yang keenam, hidup dalam energi kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan bukan berarti punya segalanya, tapi merasa cukup dan bahagia dalam keadaan apapun. Energi kelimpahan dimulai dari perasaan bahwa kita selalu dicukupi. Seseorang bisa saja punya uang miliaran tapi tetap merasa kurang. Itu bukan kelimpahan. Tapi ada pula yang hidup sederhana tapi penuh syukur. Itu baru kelimpahan sejati. Energi kelimpahan membuat kita ringan memberi, ringan membantu. Dan dari situ, uang dan rezeki datang tanpa kita minta. Mengurangi perbandingan hidup dengan orang lain. Fokus pada pertumbuhan bukan persaingan. Mempercayai bahwa setiap kebutuhan akan dicukupi. Menyadari bahwa rezeki bukan dari manusia,
tapi dari Tuhan melalui berbagai jalan. Ketika kamu hidup dengan perasaan sudah cukup, justru lebih banyak yang datang. Karena semesta tahu kamu bisa dipercaya, akhirnya kita akan sadar, bukan kerja keras yang menentukan rezeki, tapi kualitas jiwa yang menyambutnya. Rezeki terbaik bukanlah uang, tapi hati yang damai, pikiran yang tenang, dan hidup yang ringan. Jika itu sudah kita miliki, maka berapapun uang yang datang, hidup kita tetap bahagia. Maka kembalilah ke dalam diri, perbaiki batin, tingkatkan getaran. Bekerja tetap perlu, tapi bukan untuk mencari rezeki, melainkan untuk menyalurkan cinta. Dan ketika cinta yang kamu pancarkan kuat, maka rezeki akan datang, bahkan sebelum kamu sempat meminta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.